Ternyata jadi anak gaul itu bukan soal dibilang keren atau banyak temennya. Tapi soal apakah sikap dan gaya keseharian kita bisa diterima oleh teman-teman, orang yang lebih tua, keluarga, sekolah, bahkan lingkungan. Kita akan bicara saat ini tentang pergaulan anak muda zaman sekarang. Yuk kita bedah setelah yang satu ini tentunya. Anak gaul dan pergaulan di zaman sekarang. Wah, ini tema yang seru nih yang bakal kita omongin. Tapi bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisi tentang motivasi anak muda dan ruang inspirasi. Jika kalian tertarik dengan tema-tema seperti ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, like, kalau bisa juga komen, agar kita bisa semuanya bersemangat dan bisa berkarya lagi, dan bisa juga memberikan motivasi yang lainnya. Pergaulan berarti tentang lolo yang berbaur, nongkrong, dan punya banyak temen. Syukur-syukur sih lu diperluin ya, karena lu punya kelebihan yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang anak muda, gue jadi inget tentang gimana cara lu bersikap. Kebanyakan cuek ya, cuek, masa bodoh. Terus banyak juga yang sudah asik dengan kesukaannya kayak ngegame. Terus ya kalau yang seneng futsal seperti itu. Pada akhirnya apa ya? Karena keasikannya sendiri, kayaknya udah layar tuh jadi sempit gitu loh. Lu cukup di kamar, lu cukup bermain nyibukin diri lu sendiri, yang pada akhirnya lu nggak tahu yang di luar gimana kan, dunia luar seperti itu. Yang ngomongin tentang sikap, mungkin kalau di zaman gue sendiri gitu, itu bener-bener loh untuk ngargain guru, ngargain orang yang lebih tua, karena mereka itu sebenarnya jadi contoh sebenarnya. Tapi sekarang ini kan sulit untuk kita melihat mana sih abang-abangan atau teman yang lebih tua yang bisa ngajarin kita untuk lebih maju gitu ya. Malah kadang-kadang kita diajak untuk hal-hal yang ya sedikit negatif lah. Lu udah pernah ngalamin ini belum? Nah, takutnya kan ada yang ngajakin tawuran misalnya, terus ngajakin nokip minum gitu, yang pada akhirnya kita cuman menghargai orang yang dekat sama kita doang. Padahal yang terpenting itu sebenarnya kita kayak punya kakak sendiri di rumah, kadang dinasihatin orang tua kita denger, ya kan. Terus cara sopan santun, cara kita kayak negor orang yang lebih tua, ngejawab pertanyaan yang seperti itu sebenarnya. Nah, masalah berikutnya sih ya, tentang gue ngomongin soal pendidikan, cara mendapatkan ilmu. Nah, ini mendapatkan ilmu kan pernah gue bilang nggak cuman di bangku sekolah kan. Kalau emang lu nongkrong, lu punya tempat, ada komunitas atau base camp lah, tempat lu sering, lu berangkat dari rumah, lu keluar, lu bawa oleh-oleh. Ibaratnya gue ngomong gitu kenapa? Kalau kita nongkrong, kita cuman sekedar ngilangin kejenuhan di rumah, tapi kita nggak belajar banyak dari orang yang kita kenal. Misal, lu ngambil jurusan misalnya di sekolah, lu orang film misalnya, tapi lu berkebutuhan kan untuk tahu musik misalnya. Siapa tahu dengan lu bikin film pendek, lu mau bisa gitu ya, bisa kerjasama dengan teman lu untuk wah yang isi musiknya teman gua lah gitu. Nah di situ jadi kita ngobrol, kita kenal gitu kan, kenal dengan orang lain yang emang bisa mengisi kekurangan kita. Kita juga coba mengenal dunia lain, mengenal oh orang musik kayak gini ya, coba deh kita ikutin positifnya. Misal kalau ada sebuah acara positif, misalnya kayak festival atau apa, ya coba kita nonton, terus kenal, terus deket, walaupun kita emang bukan pemusik misalnya, tapi di situ obrolan-obrolan yang bakalan membuat kita jadi terinspirasi, mempunyai teman baru. Nah disitulah pergaulan-pergaulan yang penting gitu loh. Apalagi sebenarnya
anak muda sih banyak disalahin kan. Salahin gini, lu bergaul kok gitu-gitu aja sih. Ya gimana nggak gitu-gitu aja. Kadang-kadang tempat ruang-ruang yang kita mau cari tempat untuk mendapatkan ilmu kan agak sulit sekarang. Nggak banyak juga kan dari orang yang lebih dulu bergaul gitu. Dia misalnya punya kafe lah atau apalah, punya tempat lah. Terus dia nyediain untuk kayak kita boleh bertanya, untuk kita coba dikasih ruang untuk tampil atau diskusi dan lain sebagainya. Kalau emang dari lingkungan juga bisa mendorong kita untuk lebih pintar, pasti kita juga pengen cari tahu kan. Itu yang sebenarnya terjadi untuk pendidikan. Jadi tidak hanya anak muda itu saja yang salah, tapi emang perlu banyak juga. Kayak saya sendiri, saya cerita tentang Wage ya. Wage itu dulu pernah kumpul anak-anak musik, pernah kumpul juga anak-anak film. Jadi mau nggak mau, Wage nyiapin ruangan yang bekas pasar nih. Kalau paginya kan pasar tuh, kalau malam sering nggak kepake kan. Jadi kita bikin kayak satu Noise untuk musiknya, terus kita bikin pasar sinema untuk film pendeknya. Dia nggak kesimpan di flash disk dan orang bisa belajar terus gitu loh. Itu contoh aja. Nah seperti itulah pendidikan juga dari kita juga, keinginan tahun yang besar tapi positif seperti itu. Nah untuk yang lanjutnya, banyak anak muda kan yaitu kembali lagi untuk cari ilmu pasti beralasan, wah gue lagi mager nih, kayaknya gue harus ada temennya nih. Yang seperti itulah yang kadang-kadang kita bikin diri kita nggak bisa maju, nggak bisa berkembang. Kalau lu mager, lu malas gerak gitu kan, lu nggak pengen cari tahu, lu mau pergi kalau lu diajak atau lu ditraktir misalnya, atau lu beralasan gue lagi nggak ada duit ini nih, sanggup nih. Padahal mah nggak juga kan. Kan teman kita kan banyak, teman kan ada yang baik juga. Ada yang mungkin ya udahlah ntar lu minumnya gue yang bayarin, yang penting ikut. Atau kita yang penting ada ongkos, ada bensin, kita cari tahu, nongkrong gitu ya. Terus yang ngobrol-ngobrol. Oh iya caranya keren lu. Misalnya ya. Terus lu ngerasa mulai pede nih. Weh gue ajak temen gue lah. Siapa tahu temen gue mau, nanti kita pentas. Seperti itu. Jadi buang dulu rasa malas yang ibaratnya kita, aduh gue nggak ini nih, kayaknya nggak kepengen nih. Nah, hilangin dulu. Biar apa? Biar keingintahuan kita ditambah dengan semangat kita, jadi satu sumber semangat yang kuat gitu loh. Jadi apa ya? Jadi kita bisa melakukan sesuatu kesukaan kita, terus dilihat orang, ada bentuk penghargaan, seperti itulah. Jadi jangan males ya kan? Nah, itu kebiasaan kurang baik, ya nggak? Terus ngomongin mager, percaya diri. Nah percaya diri juga sebenarnya sama. Itu tadi berhubungan dengan kita beralasan, wah gue males, padahal mah nggak juga kan, sebenarnya pengen kan. Tapi karena nggak percaya diri itu tadi, waduh Pak, nanti di sana banyak ada yang lebih jago dari gua gitu, ada yang lebih hebat, ntar gua diketawain, dicengin, nah seperti itu. Padahal enggak. Jadi gini, kalau lu pengen nunjukin sebuah kebiasaan lu, ya lu latihan dulu dong, ya kan. Lu coba dulu di rumah, misalnya lu mau tampil nih, atau lu pengen ketemu orang lain yang bidangnya beda mungkin, atau senior lah ya, abang-abangan yang emang jam terbangnya udah bagus. Ya kita nggak harus pamer diri, tapi kita coba minta bimbingan, minta arahan gitu loh. Bang, gue kemarin ngulik ini loh, lagu ini. Menurut lu gimana? Kalau kurang tolong dong bang, kasih tahu. Nah yang seperti itu. Akhirnya apa? Kalau emang kita dapat kesempatan, ya udah, lu ngisi tuh besok, kalau bisa di KP gua atau apa, ya ambil lah. Kenapa enggak gitu loh. Apalagi misalnya lu emang punya, dikasih anugerah, punya suara bagus, jadi lu punya bisa main musik juga lumayan gitu kan. Terus punya teman-teman juga yang bisa solid gitu, bisa diarahin, ya ambil gitu loh. Nah makanya di pergaulan anak muda sekarang terkadang lebih memikirkan gimana teman kebanyakan sih. Jadi kalau dia yang maaf ngomong gitu ya, yang mungkin orang tuanya berkecukupan dan dia jadi sentral gitu, jadi pusatnya.
Kalau dia mau neraktir gua ngumpul misalnya, tapi nggak tahu itu positif atau negatif, lu tetap ngikut kan. Yang penting enjoy kan. Ntar lama-lama rasa nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak. Kalau dianya punya pemikiran untuk berbuat yang lebih baik, misalnya nggak cuma nongkrong doang, misalnya yuk kita bikin usaha yuk, bikin apa yuk, tapi kan enggak. Kadang-kadang dimanja dengan uang, dengan pergaulan, atau ajakan-ajakan yang lain yang lu nggak pernah lakuin, terus akhirnya lu ngerasa, ih seru juga ya, saya lu diajak yuk balapan liar, balap motor liar gitu, gue punya duit nih lu yang bawa, padahal resikonya juga kan banyak gitu loh, bisa hilang nyawa, bisa ditangkap sama aparat misalnya. Tapi ya begitu, di pergaulan itu yang terpenting di anak muda sebenarnya lu tahu diri. Gue bilang tahu diri kenapa? Lu dari mana? Terus kehidupan lu seperti apa? Terus lu punya tujuan enggak gitu kan? Lu pengen hidup seperti apa? Kalau lu punya cita-cita, lu punya mimpi, ya lu lakuin dengan sebaik-baiknya. Kalau lu hobinya di musik, jadi pemusik, ya lu jangan kurang-kurang dong latihan misalnya, cari teman-teman yang mungkin sebidang sama lu, yang sepemikiran sama lu, seperti itu sih. Jadi gua kali ini ngomong ya nggak terlalu banyak. Untuk anak muda sih di pergaulan hati-hati aja, jangan sampai terjerumus ke hal-hal negatif seperti itu. Jadi kesimpulannya begini, mau punya banyak teman, kuncinya ya kita harus lebih bisa ngertiin orang, bukan malah sebaliknya kita minta di ngertiin. Sebab teman yang baik ada di antara senang dan susah. Gaul itu bisa menempatkan diri dan orang lain ngerasa nyaman dan pas sama kita. Seperti itu sih. Semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smile, selalu berusaha dan semangat. Jazz Media. Bye.